Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hingga pada pagi hari ini kita bertemu kembali di channel YouTube Kabar Madrasah Man 1 Majene. Salam dan salawat teruntuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alamin. Pada pagi hari ini sesuatu yang tidak pernah terduga sebelumnya, kerinduan itu seakan sedikit terobati, dan pagi ini di samping kami telah hadir Bapak mantan Kepala Man 1 Majene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Mulyadi, MPD, yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Polewali Mandar atau Kabupaten Polman. Apa kabar Pak Kandep? Alhamdulillah baik. Baik. Baik sekali, Pak. Baik sekali, sangat baik. Alhamdulillah sangat baik. Dan terus terang Pak Kandep, saya kangen sekali ketemu seperti ini. Ya, amin amin. Lama sekali kita tidak berjumpa, walaupun di media sosial pemirsa tentu kita masih sering bersapa lewat WA atau lewat Facebook. Pak Kandep punya media sosial juga kan? Alhamdulillah antara aktif dan tidak aktif ya. Antara aktif dan tidak. Cuma Facebook aja Pak Kandep? Facebook yang paling banyak, yang lain ketika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan. Jadi Pak Kandep punya beberapa, yang lain ketika Pak Kandep punya admin atau dikelola sendiri, main sendiri? Ya, punya Facebook. Tapi ketika ada yang tidak bisa saya kelola, disitulah saya kira dibutuhkan ahli teknorat di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. Oh iya, alhamdulillah. Dan iya pemirsa, bahwa pada pagi hari ini di belakang kamera sudah ada beberapa orang memang dari tim humas yang mendampingi Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Polewali Mandar datang bersilaturahmi di Man 1 Majene, dan inilah sesuatu yang luar biasa bagi kami. Sebagai sebagai mantan Kepala Man 1 Majene, dulu masih Man ya Pak Kandep ya? Masih Man Majene ya. Apa yang Bapak lihat perbedaan antara dulu dengan sekarang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih tentunya saya sampaikan atas channel YouTube Man 1 Kabupaten Majene. Jadi bicara tentang sejarah madrasah ini, insya Allah saya bisa paham sedikit, karena kurang lebih sebagai guru di sini, saya guru biasa di sini kurang lebih 14 tahun lamanya, bahkan pernah honorer selamat kurang lebih 4 tahun di madrasah ini. Sehingga perjalanan madrasah ini dari filial Man 1 Polewali Mandar sampai menjadi Madrasah Aliyah Negeri Man Majene. Jadi kalau mau ditanyakan perbedaan Man 1 hari ini dengan Man sebelumnya, saya kira dari sisi fisik mungkin tidak terlalu ada perubahan ya, yang signifikan, walaupun memang ada perubahan-perubahan, tapi saya kira dari sisi fisik saya kira tidak terlalu signifikan perubahan. Tapi saya melihat perkembangan dari sisi non fisik, khususnya dari sisi akademik, baik tenaga pendidik maupun hasil didikan, dalam hal ini luaran-luaran Madrasah Aliyah Negeri 1 Majene, saya kira tidak diragukan lagi. Utamanya kalau tidak salah ya, 3 sampai 4 tahun, 3 sampai 5 tahun terakhir ini saya kira luar biasa. Kemudian 1 tahun terakhir saya melihat, walaupun hari ini kehadiran saya hari ini kehadiran yang sangat mendadak,
karena hanya datang konsultasi, sehingga ingin menyampaikan bahwa adanya channel ya, channel YouTube Man Satu Majen ini, saya kira ini wahana untuk menjual madrasah ini. Karena terus terang kalau fisiknya ini saya kira masih banyak, masih jauh kalah kita dengan sekolah-sekolah di sekitar kita, utamanya SMA 1, SMA 2, SMA 3 dari sisi fisik. Oleh karena itu saya kira kalau ingin menjual madrasah ini ke masyarakat, saya kira lewat kegiatan-kegiatan seperti ini, lewat sosialisasi, lewat channel YouTube-nya Man Satu ini, sehingga bisa disampaikan kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya Madrasah Aliyah Negeri 1 Majen ini ke masyarakat. Saya tidak percaya kemarin kita memang kewalahan tentang minat siswa masuk di ini. Tapi saya kira dengan tangan dinginnya Bapak Kepala Madrasah bersama teman-teman tenaga pendidik di Man ini, saya kira insya Allah Man ini akan sama dengan madrasah-madrasah yang lain. Madrasah-madrasah yang lain, bahkan kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah umum yang ada di Kabupaten Majene ini. Saya kira itu Pak. Insya Allah. Pak Kandep, pertanyaan berikutnya, kalau dengar cerita pengalaman Pak Kandep bro, sebagai kepala Man Satu Majen, ada tidak mimpi-mimpi Pak Kandep atau ide-ide Pak Kandep yang dulu tapi sampai sekarang belum terwujud gitu di Man Satu Majen ini? Ya saya kira itu tadi saya sampaikan sebelumnya. Kalau bahasa mimpi-mimpi saya, kita ingin bersama-sama ya. Ya kalau dari sisi saya ini hanya ingin melihat madrasah ini seperti yang sebelumnya, Terus terang, kurang lebih 14 tahun saya mengajar sini, luar biasa Man ini. Siswanya dari seluruh penjuru, orang Tinambung, Campalagian sampai Malunda sampai Muju bersekolah di Madrasah Aliyah ini. Tapi setelah itu, setelah saya tinggalkan madrasah ini, mengalami penurunan sampai penurunan. Saya hampir bisa dikatakan 30% hanya minatnya masyarakat ke madrasah ini. Nah, saya kira dengan kebersamaan kita mau melihat bahwa madrasah ini harus dikembangkan. Oleh karena itu salah satu cita-cita saya itu, kalau mau madrasah ini dikembangkan, mau madrasah ini dijual, maka karakter madrasah harus dipertahankan. Karakter madrasah harus dipertahankan. Ya, karakter ini ada karakter madrasah, ada karakter institusi. Ya, jadi karakter madrasah dan karakter tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Apa yang saya maksud dengan karakter madrasah? Madrasah kita dulu itu, yang kalau madrasah berkarakter itu ada WC-nya, ada airnya. Ada WC-nya, ada airnya. Karena ada madrasah kita kemarin banyak WC-nya, tidak ada airnya. Ya, ada juga madrasah tidak ada WC-nya, banyak airnya. Banyak airnya. Karena setiap hujan banjir melulu. Nah itu cita-cita saya kira kemarin madrasah itu kita begini, saya kira sudah berubah itu. Alhamdulillah sudah ada perubahan. Saya kira tidak ada lagi WC-WC kita yang tak punya air. Yang kedua, karakter pendidik dan tenaga pendidik. Waktu saya di sini bersama-sama Pak Yusbar Kepala Madrasah hari ini, ya memang tekad kami itu bersama, bahkan seluruh dilibatkan. Tania sangka bersama datang kita. Nanti dipotongnya. Bukan hanya tenaga pendidik, tenaga pendidikan atau usaha, tapi mau tuh satpam juga saya gerakkan cara bersama-sama untuk mengawal anak ini. Jadi saya kira karakter itu disiplin. Makanya lahir ide saya waktu itu. Saya datang jam 7.30. Berarti saya sudah terlambat. Maka insya Allah waktu saya kepala madrasah di sini, ini Pak Mendolor ini sangat Pak Yusbar. Setelah itu dan saya menjaga di pos itu. Saya kasih toleransi guru sampai jam 8. Saya kasih toleransi. Kalau sudah lewat jam 8, maka insya Allah saya masuk di kelasnya untuk menggantikan posisi mereka. Nah, saya kira itulah cita-cita saya, yang mudah-mudahan semua terwujud. Karakter madrasah tercapai dan karakter tenaga pendidik dan kependidikan tercapai. Itu. Iya, ini saya masih ingat ceritanya Pak Kandep dari teman-teman guru itu, bahwa Pak Kandep itu, dia bilang Pak Mul waktu itu. Pak Mul waktu itu hanya duduk di pos satpam baca Quran
kita datang diam saja gitu, hanya sekedar Saya kira itu. iya mengabsen. Jadi itu benar ya Pak Kandep Betul, ya? Pak. Seperti itu. Jadi kalau anak-anak saya sama Pak Yusbar ini memantau mereka ketika absen. Jadi pagi-pagi itu anak-anak bergerombol di meja itu yang dibuat oleh Pak Yusbar itu. Mereka berlomba-lomba karena setiap minggu pagi upacara 5 siswa tercepat datang kita umumkan. 5 siswa tercepat datang kita umumkan, dan 5 siswa yang bukan terlambat datangnya tapi terbelakang datang diumumkan. Sehingga anak-anak itu bergerombol karena setelah direkapitulasi oleh Pak Yusbar itu mereka mau disebut namanya, tidak mau disebut di belakang. Nah, itu kita lakukan. Jadi saya kira kalau saya duduk di situ, ketika guru ya saya hanya baca, pura-pura membaca, tapi saya kira otak saya baca saya itu ternyata pura-pura mereka, ya. mereka. Dan tidak sedikit saya memanggil mereka secara diam-diam. Oh, dipanggil ke ruangan. Kenapa Anda terlambat? Rumah Anda di Lembang, tapi rumah Pak Yusbar juga di Lembang, sama-sama Lembang. Tapi Pak Yusbar Lembang jauh, kamu Lembang kecil, Lembang dekat. Tapi Pak Yusbar Lembang Baruga. Ya, Lembang Baruga, ada Lembang mati di sini, Pak. Ya, kenapa Pak Yusbar lebih cepat? Berarti ada apa itu? Dan banyak alasan-alasan mereka. Yang paling tidak masuk akal itu ketika saya tanya bahwa lagi macet, Pak. Macet. Seperti di kota besar. 2012 itu saya kira hanya Jakarta dan Makassar yang macet. Saya kira itu, Pak. Tentu pemirsa di rumah Pak Kandep heran, kenapa? Apa itu Pak Kandep? Jadi saya jelasin pemirsa, sebenarnya Kandep itu berawal dari panggilan Kepala Kantor Departemen Agama, ya Pak Kandep ya. Tapi sekarang sudah berganti Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Jadi Kemenak, tapi agak canggung gitu pemirsa manggilnya. Kakan Kemenak terlalu panjang ya Pak Kandep. Jadi sudah membudaya di masyarakat itu Kepala Kantor Kabupaten itu ya Pak Kandep. Iya, karena saya ingat Pak Kandep Pak. Saya lihat di media sosialnya Kementerian Agama, bahkan Pak Kandep sendiri, waktu tahun kemarin sewaktu corona ganas-ganasnya di Sulbar, Bapak itu saya lihat salah satu toko, artinya masuk dalam jajaran toko tersibuk di Sulawesi Barat. Saya lihat di media sosial karena waktu itu ada sesuatu yang harusnya di wilayah kerja Bapak, tanggung jawab Bapak, itu menjadi klaster corona. Pesantren Salafiyah apa waktu itu Pak? Bisa diceritakan kembali Pak bagaimana perasaan, bagaimana kondisi emosional Bapak waktu itu, waktu pesantren itu kena corona itu? Ya, terima kasih Pak. Jadi saya kira masa corona ini, saya kira itu masa yang mencemaskan kita semua. Betul Pak. Karena ketika itu anak-anak tidak boleh ke sekolah, anak-anak nggak boleh ke madrasah. Tetapi pondok pesantren boleh di pesantren, boleh berdasarkan SK 4 Menteri ya. Ya, Pak Menteri waktu itu tidak ada tatap muka di sekolah, tidak ada tatap muka di madrasah, tetapi di pesantren boleh ketika memenuhi persyaratan-persyaratan protokol kesehatan. Jadi kita itu di pesantren di Kabupaten Polewali Mandar sangat ketat dengan protokol kesehatan sebelum pondok pesantren dibuka kembali sebagai proses pembelajaran di pondok pesantren. Namun berjalan ada memang pondok pesantren yang terpapar COVID-19 yang di Parape itu Pak. Ya, ada berapa ya, termasuk yang paling banyak itu di Parape. Ya. Yang saya kagum ini dan berterima kasih atas respon. Jadi saya itu terobati sedikit. Saya itu trauma betul itu. Karena jangan sampai masuk menjadi isu nasional bahwa pondok pesantren salah satu klaster baru penularan COVID-19 di Kabupaten Polewali Mandar. Tapi saya kira dengan komunikasi kami dengan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah langsung mengambil alih bagaimana menangani kasus yang ada di pondok pesantren Salafiyah Parape waktu itu. Dan saya kira pemerintah daerah mengambil alih langsung sehingga beberapa siswa kita itu yang terpapar memang langsung diisolasi di Rumah Sakit Pratama Wonomulyo.
Dan memang sempat dirawat 1 minggu, akhirnya semuanya dinyatakan negatif. Alhamdulillah. Negatif. Ngomong-ngomong masalah corona Pak, sudah divaksin Pak Kadep? Alhamdulillah sudah 2 kali. 2 kali. Dan apa ya, aman Pak Kadep? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Masih terusan pertanyaan dari corona. Ini kan menjelang Ramadan. Terus terang masyarakat itu apa ya? Jadi sebelum itu pemirsa sebenarnya kami tadi dua-duanya bermasker, namun karena kita ikut protokol terjaga jarak dan tidak apa-apa buka masker saya kira. Pertanyaan berikutnya, ini kan jalan Ramadan Pak, jalan Ramadan. Terus terang masyarakat itu menemui apa ya, semacam titik jenuh gitu, jenuh dengan protokol kesehatan, bermasker, satu sisi Ramadan mesti tarawih bersama dan seterusnya. Apa pesan-pesan dari Pak Kandep kepada masyarakat pada umumnya, artinya menjelang Ramadan ini? Saya kira jadi Ramadan ini, dalam Ramadan, rangkaian dari Ramadan ini tentu ada nuzul Quran, ada tarwih bersama, ada buka bersama, bahkan akan diakhiri dengan salat Idul Fitri. Nah, saya kira ini dalam suasana pandemi. Nah, saya kira Kementerian Agama ini tidak peduli betul dengan Kementerian Agama, sehingga Kementerian Agama kita melahirkan nama surat edaran nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan puasa Ramadan dan segala rangkaiannya. Jadi saya kira tugas kita ini Kementerian Agama, kepala kantor urusan agama, madrasah-madrasah dan para penyuluh kita, saya kira itu tugas kita menyampaikan ke masyarakat, sosialisasi ke masyarakat bahwa pandemi ini belum berakhir. Dan saya kira protokol kesehatan tetap kita jaga. Saya kira pemerintah lewat Kementerian Agama ini tidak ada larangan dalam pelaksanaan ibadah tarwih, nuzulul Quran, kemudian Idul Fitri buka bersama. Yang penting itu memenuhi standar protokol kesehatan. Ya, kalau kita tarwih di masjid, saya kira kapasitas masjid itu maksimal 50%. Jadi dari kapasitas masjid yang ada. Jadi kalau kapasitas masjid itu 100 orang, ya seharusnya yang bisa bertarwih adalah 50 orang. Nah, ini juga sementara kita pikirkan karena pasti masyarakat ini terima atau tidak terima. Dan saya kira itulah tugas kita, khususnya di Kementerian Agama ini, memahamkan ke mereka, menyampaikan ke mereka resiko-resiko ketika ini langgar protokol kesehatan, tidak pakai masker, tidak jaga jarak, dan tidak mencuci tangan dengan benar, termasuk pakai masker yang benar. Orang pakai masker tapi diawaknya mulutnya. Nah, saya kira ini salah pasang ini. Dan akhirnya pada akhirnya menjadi tugas teman-teman penyuluh untuk menyampaikan ini Pak Kandep kepada masyarakat bahwa status pandemi ini belum dicabut dan kita mesti bersama-sama dengan pemerintah kita untuk menuntaskan melalui pandemi ini secara bersama-sama dengan baik. Pemirsa, saya kira cukup Pak Kandep. Terus terang saya lega sekali, namun terus terang belum terlalu lega karena seandainya tidak musim pandemi saya pasti salim dan cium tangan Pak Kandep. Tapi sebenarnya saya juga sudah lama memantau kabar madrasahnya lewat ini. Dan memang saya rindu kapan saya diundang ini atau kapan saya datang sendiri. Karena saya menganggap ini rumah saya sendiri. Iya, betul. Rumah saya sendiri. Saya mengajar 14 tahun. Saya pernah kepala madrasah 1 tahun 23 hari. Saya kira kenangannya luar biasa. Sehingga kalau ada guru-guru sini, pegawai yang tidak akrab dengan saya, kedatangan saya itu, maka sakit hati saya itu. Kecuali kalau dia guru baru. Bahkan ada anak-anak yang saya terima di sini, saya terima langsung dipindahkan. Ternyata anak itu masih ingat saya. Wah, ini pernah kepala mata saya, walau hanya saya menerima mereka dalam kegiatan masa orientasi. Betul. Ya, kita dikenal masa orientasi. Mereka kata, "Mak, ketemu satu tempat, Bapak pernah kepala man kan?" Itu kan satu kebanggaan luar biasa sebagai guru, Pak. Jadi saya guru ini saya kira suatu profesi yang saya kira tidak bisa saya lupakan, tidak bisa saya tinggalkan. Nah, sehingga sampai hari ini saya masih mengajar, walaupun mengajar orang yang sudah tidak bisa diajar, Pak. Orang tua maksudnya.
dan sampai saat ini pun Pak Kandep kan kita sekarang kan ditonton oleh banyak siswa satu Majene, banyak ditonton banyak alumni, banyak guru. Saya kira yang kita lakukan pagi ini Pak Kandep ngajar lagi walaupun ngajarnya online lewat YouTube. Saya kira demikian Pak Kandep wawancara kita pada pagi hari ini, dan tentu kedatangan berikutnya selalu kami nantikan sebagai seorang ayah bagi kami. Demikian pemirsa kabar madrasah yang ada di rumah maupun di mana saja Anda bisa menyaksikan siaran kami. Semoga, dan saya kira banyak pelajaran yang bisa kita petik hikmahnya dari wawancara kita pada pagi hari ini. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kandep. Ya. Foto bersama. Tapi Pak.